Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, menjadi kebahagiaan ketika kita bisa saling berkenalan, bertemu, bercerita satu sama lain. Dan itu adalah di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan umat Islam ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, bahwa jika kita ingin mendeskripsikan orang beriman itu, maka mereka itu adalah bersaudara. Dalam tata bahasa Arab, kata innama itu adalah adatul hasri, artinya tidak ada lain dan tidak bukan kecuali mereka itu bersaudara. Suatu waktu ketika masih di Mesir, ada teman yang kuliah kedokteran di Jerman, orang Yaman, dari suku Haitham, salah satu suku yang termasuk suku Arab yang paling lama. Saya kemudian duduk berdampingan, bertemu dan bercerita seolah-olah kami itu pernah kenal sebelumnya, padahal baru bertemu. Begitu pula umat Islam yang ada yang lain, orang-orang Mesir yang ada di kereta pada saat itu, sampai kami bercengkrama cerita satu sama lain, bertanya tentang bagaimana di negara masing-masing dan seterusnya. Sepertinya ini kita pernah bertemu sebelumnya. Kemudian teman ini yang dari Jerman, yang kuliah kedokteran di Jerman, orang Yaman, tapi dia kemudian ke Mesir hanya untuk menuntut ilmu di waktu-waktu libur. Bayangkan. Kemudian dia bercerita, Masya Allah, inilah kelebihan umat Islam. Beliau ceritakan bahwa kita di Eropa, khususnya di Jerman itu, kalau kita naik bus, naik kendaraan umum, pokoknya dari naik sampai di tujuan itu tidak ada saling menyapa. Kita duduk di satu kursi, kita di samping kiri, yang lain di samping kanan, itu tidak ada saling menyapa satu sama lain. Dan seperti itu kebiasaannya. Berbeda dengan umat Islam. Kita bertemu di kendaraan dan kita bisa saling bercengkrama seperti sebelumnya kita pernah berkenalan. Subhanallah. Innamal mu'minuna ikhwah, bahwa orang umat Islam ini mereka semua adalah bersaudara. Dan ini nikmat yang harus senantiasa kita jaga. Saudara dan saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah oleh Imam Ahmad. Beliau punya murid yang beliau kemudian mengatakan, hadza yasduqu alaihi annahu talibul ilmi, bahwa benar-benar inilah orang yang paling pantas disebut sebagai penuntut ilmu.
Bagaimana kisahnya? Beliau bernama Baqi ibnu Makhlad, seorang pengumpul dan penulis hadis terbesar, bahkan kemudian nanti mengalahkan gurunya yaitu Imam Ahmad. Tidak ada hadis yang paling banyak dikumpulkan oleh para ulama melebihi apa yang beliau kumpulkan. Dan tahukah kita, beliau itu adalah orang Andalus, Spanyol kalau sekarang. Beliau datang dari Spanyol, lalu kemudian menuju Baghdad, ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Perjalanannya tentu tidak seperti saat ini yang naik pesawat, kemudian naik mobil. Secepat itu dan semudah itu tidak. Bayangkan di zaman dulu. Tapi dia tempuh itu hanya untuk bertemu dengan Imam Ahmad. Ternyata apa yang terjadi, Imam Ahmad waktu itu sedang mendapatkan fitnah di mana khalifah pada saat itu bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu kemudian Imam Ahmad ini dilarang untuk menyampaikan satu hadis pun. Silahkan datang ke masjid, tapi sekedar pergi kemudian pulang. Tidak boleh menyampaikan satu hadis pun. Dan seorang alim ketika dilarang untuk berbicara, itu adalah merupakan siksaan yang paling berat, ujian yang paling berat untuk menyampaikan qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Rasulullah. Baqi ibnu Makhlad pada zaman fitnah yang seperti ini, dia ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Dia datang bertemu, menemui Imam Ahmad. Lalu kemudian dia mengatakan, saya adalah seorang penuntut ilmu minal Maghrib, dari arah barat di sana. Lalu kemudian Imam Ahmad mengatakan, min Afrika, kamu dari Afrika? Kata Baqi ibnu Makhlad, tidak, ab'ad, lebih jauh dari itu. Afrika ini kalau kita mau ke sana, biasanya dari Spanyol kami biasanya naik perahu ke sana. Beliau menggambarkan bagaimana sulitnya untuk sampai ke Baghdad ini. Lalu Imam Ahmad mengatakan, terus apa tujuanmu datang ke sini? Dia mengatakan, saya datang ke sini hanya untuk engkau. Tidak ada yang lain. Untuk mengambil hadis darimu. Tidak ada tujuan saya yang lain. Kata Imam Ahmad, sepertinya telah sampai kabar kepadamu bahwasanya anni qad muni'tu, saya telah dilarang untuk menyampaikan satu hadis pun. Apakah dia pulang? Apakah Baqi ibnu Makhlad ini pulang ketika kenyataan dan faktanya bahwa guru yang dia ingin temui itu ternyata dilarang untuk menyampaikan hadis? Apakah dia pulang? Tidak. Semangat itu selalu melampaui batasnya. Semangat selalu melampaui batas. Dia tidak pulang. Dia memikirkan cara dan mengatur kesepakatan dengan Imam Ahmad. Kata Baqi ibnu Makhlad, saya tidak akan pulang sampai saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Saya menginginkan engkau dengan hadis yang ada padamu. Kata Imam Ahmad, baik, dengan syarat kamu tidak boleh hadir ke majlis ilmu manapun, di masjid manapun kamu tidak boleh kelihatan, agar kemudian tidak ada orang yang mengira bahwa kamu itu adalah penuntut ilmu. Siap kamu dengan syarat ini? Kata Baqi ibnu Makhlad, siap. Kemudian syarat yang kedua, kamu datang ke rumah saya setiap hari dengan penampilan yang compang-camping penuh dengan tempelan layaknya sebagai seorang pengemis, lalu kamu kemudian berteriak seperti seorang pengemis di depan pintu rumah saya, nanti saya akan kasih roti, disitulah saya akan sampaikan hadisnya, satu atau dua. Terjadi kesepakatan antara Imam Ahmad dengan Baqi ibnu Makhlad. Berapa hari? 1 pekan? 1 bulan, 1 tahun? Tidak, bertahun-tahun. Penuntut ilmu, betul-betul seorang penuntut ilmu.
datang setiap hari dengan penampilan layaknya seperti pengemis, lalu kemudian berteriak mengetuk pintu Imam Ahmad sebagai seorang pengemis. Imam Ahmad kemudian lalu memberikan roti, menyampaikan 1-2 hadis. Seperti itu setiap harinya. Kita yang datang ke sini datang menuntut ilmu, atau kemudian orang tua yang datang membawa anak kita. Bayangkan bagaimana kondisi yang seperti ini. Kita mungkin mengatakan, sudah cari saja pondok yang lain. Tapi tidak dengan Baqi Ibnu Makhlad. Harus dengan kesabaran. Segala sesuatu apapun itu harus dengan kesabaran. Pekerjaan apapun itu selalu menempel padanya kesabaran. Yang tidak bisa bersabar berhenti bercita-cita. Yang tidak bisa bersabar, yang tidak memiliki kesabaran berhenti memiliki impian. Tidak akan terjadi. Karena kita sedang bersabar terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Orang tua yang tidak bisa bersabar berhenti mengharapkan anaknya lebih dari apa yang dia ingin. Berhenti memberikan harapan dan cita-cita. Baru 1 bulan anaknya, baru 3 bulan sudah mau dibawa ke pulang. Saya rindu, Ustaz. Saya tidak bisa tahan. Nah, ini masalahnya sekarang ini. Dulu, Masya Allah, waktu kita masih mondok, itu biasanya yang rindu itu anak. Yang biasanya lari dari pesantren pulang untuk ketemu orang tuanya anak. Sekarang yang datang diam-diam, tidak bertemu dengan pembina, manggil anaknya, ketemu, atau bahkan ada sebagian orang tua yang kerjasama dengan anaknya, akhirnya ketika kunjungan diselipkanlah HP. Ini nak ya, kalau saya rindu nanti telepon. Orang tua yang tidak bersabar sekarang ini, Masya Allah. Jadi sebagai pengalaman kita di pondok, kemudian yang paling penting kita wawancarai ketika penerimaan itu bukan santrinya, orang tuanya. Yang kita harus ajak dia kerjasama. Sebab kalau tidak bisa diajak kerjasama, tidak ada kesabaran itu, maka sulit sekali kita membentuk anak ini. Baqi Ibnu Makhlad adalah merupakan contoh bagi kita di dalam menuntut ilmu dengan kesabarannya. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Jika seseorang itu meninggal maka terputus amalnya kecuali 3. Ini hadis sangat masyhur. Bahkan mungkin semua santri menghafalnya. Kecuali dari 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah, illa min sadaqatin jariyah. Kalau orang meninggal terputus semua amalnya kecuali dia punya sedekah. Dia membantu pembangunan masjid, apalagi di pesantren. Membangun masjid di pesantren itu tidak sama dengan membangun masjid di luar pesantren. Sebab masjid di pesantren ini bukan hanya ditempati salat 5 waktu. Hampir semua kegiatan itu di masjid. Salat 5 waktu, kemudian pendidikan, pengajian, hafal Quran, ya, mendidik, memberikan bekal agama, bekal akhirat di masjid pesantren. Ketika ada, ya, kemudian harta kita masuk di pesantren atau di masjid ini menjadi amal jariyah. Kita meninggal, lalu kemudian pahalanya terus mengalir. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kita punya ilmu, kita pintar membaca Al-Quran, kita kemudian ajarkan anak, sini nak, alif, ba,
sampai dia mengetahui itu, sampai dia hafal surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah kan bukan surah biasa. Tidak sah salat kecuali membaca surah Al-Fatihah. Maka anak ini semenjak dia salat sampai dia meninggal dunia, kita akan mendapatkan pahala surah Al-Fatihah di setiap salatnya. Bayangkan bagaimana besarnya pahala itu. Kalau satu huruf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu ini dilipat menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim ini satu huruf. Tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. 30 kebaikan kita raih dalam satu ayat saja. Bagaimana surah Al-Fatihah yang dibaca di dalam salat, mulai dari balik sampai meninggal dunia, bagaimana banyaknya kebaikan, dan itu adalah ilmu yang bermanfaat. Belum lagi dia punya tetangga, belum lagi dia punya kemanakan, belum lagi kepada istrinya, belum lagi terhadap temannya, belum lagi kalau dia memang seorang guru mengajarkan kepada murid-muridnya. Pahala yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, awaladin salihin yad'u lahu, atau dia punya anak saleh yang senantiasa mendoakannya. Doa yang dimaksud di sini bukan hanya doa yang dipanjatkan, tapi segala ibadah yang dilakukan oleh anak itu merupakan kebaikan terhadap orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, bahwa seseorang itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia pernah usahakan. Ingat, kita hanya akan mendapatkan apa yang pernah kita usahakan. Di hari kiamat, di hari kemudian, nafsi nafsi, diri kita masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari kiamat kita akan berlari meninggalkan semua orang, dan orang juga akan meninggalkan kita. Kita hanya akan sibuk dengan urusan kita masing-masing. Kita hanya akan mendapatkan apa yang kita usahakan. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah mengatakan, anna min ahsani ma ya'kuluhul mar'u min kasbihi, sesungguhnya yang paling baik yang dimiliki, yang dimakan oleh seseorang itu adalah dari hasil keringatnya. Wa anna waladahu min kasbihi, dan sesungguhnya anaknya itu adalah dari hasil usahanya. Tidak ada anak kalau tidak ada orang tua. Disebabkan karena itu semua kebaikan yang dilakukan oleh anak ini akan menjadi kebaikan bagi orang tuanya. Tidak perlu niat. Anak ketika beramal tidak butuh niat bahwa kebaikan ini untuk orang tuanya. Itu secara otomatis akan dicatat juga untuk kepada orang tuanya. Anak itu salat sampai dia meninggal, kebaikannya untuk orang tuanya. Anak itu hafal Quran, membaca Al-Quran yang pahalanya tadi disebutkan, juga orang tuanya dapat. Anak ini kemudian menjadi orang yang saleh, orang yang baik, orang yang banyak menebarkan kebaikan, menjadi seorang ustadz, menjadi seorang dai, menjadi seorang guru. Semua kebaikan itu akan didapatkan oleh orang tua. Aset terbesar Anda sebagai orang tua itu adalah anak yang saleh. Jangan pikirkan bahwa ini investasi ini, bangun usaha ini, besarkan usaha ini dan seterusnya, kemudian kita melupakan anak kita. Itu kerugian yang sangat besar. Hilangkan, terbangkan semua apa yang kita miliki. Jual kalau kita punya sesuatu yang bisa kita jual. Gadaikan kalau ada yang bisa kita gadaikan. Hanya untuk kemudian aset terbesar kita di dunia dan di akhirat, yaitu anak kita. Maka sangat rugilah orang tua yang menyanyiakan anaknya, tidak memperhatikan pendidikan anaknya,
tidak ikut terjun bekerja sama dengan para guru pembina atau pesantren untuk kemudian memperbaiki anaknya, rugilah dia. Sebab aset terbesarnya adalah anak itu. Kita puasa dalam setahun cuma sekali sebulan saja, 30 hari. Tapi kalau kita punya anak Bapak Ibu, kita punya anak 1, 2, 3, 4, 5, punya anak banyak, berarti serentak mereka salat, kita dapat pahala. Mereka puasa, kita dapat pahala. Mereka salat, kita dapat pahala. Mereka baca Al-Quran, kita dapat pahala. Mereka mengajarkan kebaikan, kita dapat pahala. Bayangkan. Makanya sangat rugilah orang tua yang menyanyiakan pendidikan anaknya. Selalu kemudian yang diarahkan ke arah dunia. Yang diceritakan tentang dunia, sangat rugi. Dunia ini adalah kehancuran. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pasti hancur, lenyap, musnah. Semakin dekat kita kepada dunia, semakin dekat kita kepada kehancuran. Kecuali yang menggunakan dunia untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 3 yang tidak terputus setelah kita meninggal. Kita lihat sedekah jariyah. Kita punya harta, kita infakkan di jalan Allah. Kita bangun masjid, kita bangun pesantren, kita bangun sarana umum. Selama sarana itu digunakan, kita akan mendapatkan pahalanya. Tapi sampai kapan? 100 tahun bangunan masih ada, alhamdulillah kita masih dapat pahala. 200 tahun masih ada bangunannya, alhamdulillah kita masih dapat pahala. 1000 tahun mungkin sudah berganti, 500 tahun mungkin sudah berganti. Tapi jangan membuat kita berkecil hati. Setidaknya dalam pertanggungjawaban harta itu kita sudah selamat dan plus mendapatkan pahala. Dari sini kita tetap harus ikut berkontribusi untuk bisa mendapatkan amal jariyah dari sisi harta. Kemudian anak yang saleh. Berapa anak kita? 1, 2, 3. Ya. Kalau satu istri mungkin maksimal anaknya 5, 6, 7. Ya. Guru saya ya di Mesir, istrinya ada 4. Anaknya di tahun 2012, di tahun 2011 itu kurang lebih 26, 27. Nggak tahu kalau sekarang. Ya, mungkin kalau masak telur 1 rak itu tidak cukup. Kita punya banyak anak saleh, hafal Quran, tapi umur mereka berapa? 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun masih ada? Mungkin sudah meninggal. Walaupun kita punya anak selusin, mereka sudah meninggal dan terputus. Yang tadinya anak ini baca Al-Quran kita dapat pahala, meninggal tidak ada lagi yang baca Al-Quran. Amal jariyah yang kita bangun ada umurnya. Anak yang kita lahirkan ada waktunya. Yang tersisa adalah ilmu. Ilmu yang kita ajarkan. Saya ajarkan surah Al-Fatihah sehingga anak ini bisa salat. Kemudian dia menikah punya keturunan, dia ajarkan anaknya bisa salat, baca surah Al-Fatihah. Kemudian dia punya lagi anak dan seterusnya sampai hari kiamat. Bacaan surah Al-Fatihah ini terus bersambung karena kita ternyata menjadi salah satu jembatannya. Kita pikir bahwa hadis-hadis yang mulai dari Rasulullah SAW sampai sekarang tiba-tiba langsung ada, tidak. Itu melalui orang-orang yang kemudian menyampaikan kepada kita. Semua orang yang dilalui oleh jalur ini akan mendapatkan kebaikan sampai hari kiamat. Maka rugi kalau kita tidak ikut dalam ilmu. Aset kita sebagai orang tua punya anak saleh, mereka mungkin akan meninggal dunia, kebaikannya berhenti.
salatnya terhenti. Tapi kalau kita arahkan dia ke ilmu, maka aset ini tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Imam Syafi'i sampai sekarang masih terdengar seolah-olah beliau masih hidup. Qala Imam Asy-Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, ya, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, masih terdengar sampai sekarang seolah-olah mereka itu masih hidup. Dan ini akan selalu disebut namanya sampai hari kiamat. Biiznillah. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menyadari bahwa betul-betul ilmu ini adalah aset yang paling besar, dan paling lama, kenapa kita tidak arahkan harta kita, jiwa kita, raga kita, keturunan kita, bahkan diri kita? Kenapa kita tidak mau menuntut ilmu? Seperti inilah yang seharusnya sebagai santri, sebagai orang tua, sebagai guru, betul-betul bagaimana fokus terhadap ilmu ini. Hanya tadi seperti itu. Semua yang terlibat dalam ilmu harus bersabar. Tidak bisa tidak. Harus bersabar. Kita yang sebagai murid santri, santriwati harus sabar. Kita baca Al-Quran, kita hafal Quran. Saya mau jadi hafiz Quran, tapi ini Al-Quran tidak mau masuk-masuk. Bersabar. Sesungguhnya nilai yang terbesar dari seseorang yang bersungguh-sungguh itu adalah pada prosesnya, bukan pada hasilnya. Kalau kita mau hitung-hitungan mana lebih banyak pahalanya, orang yang anaknya cerdas cepat hafal Quran daripada anak yang mungkin lambat dia hafal Quran, mana lebih besar pahalanya? Kalau kita mau hitung-hitungan, lebih besar pahalanya orang yang lambat hafalannya. Ada anak sekali 3 kali baca hafal, sudah hafal selesai. Ada anak nanti baca 20 kali baru hafal. Kali 1 huruf dengan 10 kebaikan, mana lebih banyak pahalanya? Makanya jangan berputus asa. Mungkin karena lambatnya kita memahami pelajaran atau menghafal Al-Quran, Allah ingin kita memiliki banyak stok pahala dan kebaikan. Jangan berputus asa. Begitu pula juga kita sebagai orang tua. Jangan mengatakan merendahkan anak kita karena dia lambat hafal Quran. Tidak. Jangan seperti itu. Anak kita sudah membaca Al-Quran saja, itu sudah kita harus apresiasi. Hasil Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Yang terpenting adalah kita membersamai anak kita itu dalam prosesnya. Jangan membuat anak kita itu berkecil hati. Jangan bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Bahkan jangan bandingkan anak kita dengan kakaknya atau adiknya, saudara-saudaranya, sepupunya, kemanakannya. Jangan dibandingkan. Karena anak kita ini adalah amanah spesial, amanah terbaik yang Allah berikan kepada kita, yang tidak boleh dibanding-bandingkan dengan yang lain. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan para pembina, kita harus berhenti memikirkan tentang pendidikan itu bahwa kecerdasan itu hanya kecerdasan menghafal. Berhenti menanyakan kepada anak kita dan memberikan apresiasi hanya dari segi hafalan saja, hanya dari segi kepintaran saja. Kecerdasan itu banyak. Kita ketika masuk masjid, lihat anak yang lebih dahulu masuk ke masjid, melakukan salat, membersihkan masjid, duduk dengan khusyuk. Anak ini cerdas dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Anak ini cerdas, bisa melangkahkan kakinya lebih dahuluan ke masjid daripada teman-teman yang lain. Ada anak, Pak, kita sebagai pembina baru menyentuh sesuatu yang ingin kita kerjakan, dia langsung datang, sini Ustaz, biar saya yang kerjakan. Anak ini cerdas. Tidak ada faedah seorang yang berilmu, hafal Quran,
kalau dia jatuh dari segi adab dan akhlak, maka jatuh seluruhnya, tidak ada nilainya. Sesungguhnya kita ini tidak merasa tersiksa karena banyaknya orang yang bodoh. Kenapa ini bodoh sekali? Kenapa ini madongok lade? Kita tidak tersiksa dengan itu. Kita tersiksa dengan orang-orang yang punya ilmu tapi tidak punya adab. Indonesia ini hancur bukan karena orang-orang bodohnya. Indonesia ini hancur karena orang-orang pintar yang tidak memiliki adab dan akhlak. Profesor, doktor. Kalau orang-orang yang bodoh mengambil uang negara, mudah saja dia ditangkap, cepat urusannya. Tapi orang-orang yang cerdas ini, yang sekolahnya sampai S3, bahkan sampai gelarnya profesor. Jadi stop menilai anak kita dalam satu kecerdasan. Begitu pula pesantren, begitu pula sekolah, begitu pula lembaga pendidikan. Jangan yang selalu ditampilkan dan diceritakan hanya orang-orang yang tinggi hafalannya. Mana yang bagus salatnya? Mana yang ketika di malam hari dia bangun dengan sendirinya melakukan qiyamul lail? Mana kemudian yang puasa Senin Kamis? Mana yang setiap bulan dia puasa ayyamul bid 3 hari dalam sebulan? Mana yang ketika dia bertutur kata begitu sopan dan santunnya? Mana yang selalu tabe? Mana yang selalu menolong? Mana yang selalu akhlaknya selalu dikedepankan walaupun tidak ada prestasinya mungkin di kelas? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kita harapkan itu anak yang beradab dan berilmu. Percayalah, anak yang memiliki kecerdasan dari segi adab dan akhlak. Percaya kalau kita punya anak walaupun dia sampai doktor, kalau akhlaknya, anggaplah dia ini lomang telinga ada, tidak mau mendengarkan nasihat, walaupun dia profesor sekalipun, kita akan tersiksa dengan itu. Tapi kalau anak kita walaupun dia tidak pintar, kongka dipidangin ang telinga, kalau kita bicara sesuatu dia betul-betul dengar dan lakukan. Dia menghargai kita selaku orang tua, dia memberikan kepedulian, dia memberikan perhatian dan seterusnya. Sesungguhnya anak yang seperti ini yang kita harapkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mendidik para sahabat untuk menjadi hafal semua, tidak. Ada ahli dagang, ada ahli perang, ada penghafal Quran, tapi tidak seberapa. Ya, dan itulah yang kita butuhkan sekarang ini. Semuanya muncul sebagai ahli, akan tetapi dengan akidah, dengan ilmu, dengan keyakinan. Dan yang terpenting adalah dengan adab yang sangat baik. Berhenti membandingkan anak-anak kita dengan anak-anak yang lain. Terus saja motivasi dia. Terus selalu berikan apresiasi. Jangan selalu yang ditanyakan berapa hafalannya. Tanyakan bagaimana salatnya nak, bagaimana qiyamul lailnya, bagaimana puasanya, bagaimana adabnya, bagaimana tutur katanya, bagaimana dia menghormati orang yang lebih tua darinya, bagaimana dia menyayangi orang yang lebih muda darinya, bagaimana kepeduliannya. Tanyakan semua itu. Jangan cuma peringkatnya, rankingnya dan seterusnya. Begitu pula kita sebagai guru dan pembina. Berikan apresiasi kepada semua bentuk kecerdasan. Karena semua anak-anak kita ini, mereka pasti memiliki kelebihan yang tidak bisa kita seragamkan. Mereka kita harapkan tumbuh besar menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi agama, bangsa, begitu pula berbakti kepada kedua orang tuanya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sebuah kisah dari Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini. Beliau menceritakan tentang pertemuannya dengan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ketika itu beliau berangkat dari Mesir hanya untuk bertemu dengan Syekh Al-Albani.
Di hari kedua belum juga beliau bertemu. Beliau sudah tunggu di masjidnya, di mana masjid yang di mana Syekh selalu melaksanakan salat subuh di situ, tapi Syekh tidak datang. Ini sudah hari kedua. Seorang penuntut ilmu itu kalau sudah hari kedua belum bertemu dengan gurunya, belum mengambil faedah, berarti itu adalah merupakan kerisauan. Sudah berjalan hari saya belum mengambil faedah dari guru saya, lalu kemudian memutuskan tidak, saya harus datang bertemu di rumahnya. Orang-orang yang menyertainya mengatakan tidak, jangan. Syekh Albani itu tidak akan bertemu dengan orang yang tidak punya janji dengannya. Orangnya tegas. Kata Syekh, tidak, saya akan seperti Ibnu Hibban terhadap gurunya yaitu Ibnu Khuzaimah. Ketika kemudian Ibnu Hibban ini selalu memepet gurunya Ibnu Khuzaimah, di mana pergi di situ dia berada, selalu bertanya, selalu mencatat apa yang diucapkan oleh Ibnu Khuzaimah gurunya. Sehingga pada suatu hari kemudian Ibnu Khuzaimah mengatakan, ya barid tanah anni. Ya, sampai Ibnu Khuzaimah berkata kepada Ibnu Hibban, pergi kau dari saya, jauh-jauh. Diusir. Apa yang dilakukan Ibnu Hibban? Dia tulis itu, ya barid tanah anni. Syekh Abu Ishaq mengatakan, sampai walaupun kemudian saya bertemu dengan Syekh Albani, lalu kemudian dia mengatakan ukhruj, atau kemudian irji, pulang, keluar, saya akan menulis itu irji. Dan itulah faedah yang saya akan dapat pada hari itu. Pergi beliau, pokoknya apa saja saya siap. Kalau guru bilang begini, kalau dia bilang pulang, terserah apa, yang penting saya dapatkan faedah dari beliau. Pergi. Ternyata yang membukakan pintu adalah Syekh Al-Albani. Subhanallah. Beliau kemudian dipersilahkan duduk, bahkan diberi makan oleh Syekh Al-Albani, bahkan dilayani oleh Syekh Al-Albani. Berulang kali Syekh Albani masuk, ambil roti keluar, ambil minuman keluar, ambil ini keluar. Seorang murid kan merasa risih. Wah, ya Syekh, sini saya yang bantu. Tidak sopan bagi kami ini kalau guru yang melayani. Sampai 3 kali seperti itu. Masuk Syekh Albani, keluar, ditada. Sini Syekh, biar saya yang, tidak usah repot-repot. Sampai 3 kali. Kata Syekh mengatakan, ijlis, duduk kamu. Kemudian Syekh mengatakan, alimtisalu wal adab. Kamu mengatakan mungkin mau membantu saya ini adalah merupakan adab, itu kan menurut anggapan kamu. Tapi adab yang sebenarnya adalah ketika saya mengatakan duduk, kamu duduk. Alimtisal wal adab bal huwa khairum minal adab. Melaksanakan perintah itulah adab, bahkan itu lebih baik daripada adab. Kita yang berada di pondok ini selaku santri, selaku orang tua santri, harus selalu menjaga adab. Lihat bahwa guru dan pembina ini adalah orang-orang yang Allah pilih untuk mengajarkan agama kepada anak kita. Jangan kemudian hanya mau mengambil airnya kemudian kita merusak tempatnya, kemudian kita tidak memperhatikan tempat ilmu tersebut. Kejernihan air yang akan kita ambil dan peroleh itu sangat ditentukan oleh tempatnya. Datang, temui gurunya dengan adab dan akhlak, sehingga kemudian tempat ini tetap dalam kebersihan dan kejernihannya, tetap dalam keikhlasannya, tetap dalam kenyamanannya, tetap dalam perhatian fullnya untuk mengajarkan kebaikan kepada anak kita. Jangan buat dia kotor, jangan buat dia itu bocor, sehingga ilmu tidak tersalurkan kepada anak kita, sehingga kejernihan ilmu itu tidak mengalir kepada anak kita. Perhatikan, jangan kemudian hanya jadi orang tua yang hanya ingin mengambil manfaat tapi tidak memperbaiki tempatnya. Minimal kalau kita tidak bisa membangun dan memperbaiki tempat ini, tempat-tempat ilmu yang ada di hati para pembinanya kita jaga. Dalam berinteraksi, posisikan dia itu di atas kita. Orang-orang yang mengajarkan, mengenalkan anak kita kebaikan, alal aini war ra's. Mau perintah saya apa Ustaz? Saya siap.
Saya tidak bisa ajar anak saya seperti ini. Allah memilih ustadz untuk mengajarkan anak saya. Semampu saya akan memberikan perhatian. Ustaz, jangan kemudian menjadi orang tua yang tidak mau tahu. Ini tidak bagus ini. Jangan tidak mau tahu. Kita harus tahu apa dan bagaimana anak kita, apa dan bagaimana pondok di mana anak kita belajar. Mudah-mudahan ya, terus terang di pondok ini tadi beliau yang sampaikan, selama ini prinsip saya cuma dua tentang pondok, bahwa rukun pondok itu cuma dua, santri dan guru. Kalau sudah ada rukun dua ini berarti itu sudah pondok pesantren. Dan kami pun membangun pondok pesantren kurang lebih seperti ini ya, yang tidak mengharapkan bantuan, tapi juga tidak sombong jika sekiranya ada yang memberikan bantuan. Rukunnya cuma dua, tapi hari ini saya mendapatkan rukun yang ketiga. Bahwa rukun yang ketiga itu adalah orang tua santri. Guru, santri, dan orang tua santri. Untuk saat sekarang ini, ketiga rukun inilah adalah merupakan rukun pondok. Adapun tempat, adapun fasilitas ya, tidak diperhatikan pun Allah akan bangun kalau sudah sampai waktunya. Akan ada orang-orang yang Allah utus berikan perhatian terhadap tempat ini. Kemudian Allah bangun melalui orang tersebut. Masalah fisik bangunan tidak perlu terlalu kita hiraukan. Tapi perhatikan adab dan akhlak, keilmuan santri yang kita didik, itu yang paling penting. Nabi SAW hijrah ke Madinah bawa Ka'bah. Beliau bawa Ka'bah? Tidak. Beliau bawa orang. Beliau membawa orang. Beliau membawa para sahabat, bukan memindahkan Ka'bah. Islam tersebar sampai ke kampung ini. Apakah Ka'bah yang dari Arab Mekah ini pindah ke sini? Tidak. Melalui orang. Maka sadar yang harus kita perbaiki dan kita bangun dan memberikan perhatian penuh padanya, itu pada orang-orangnya, pada SDM-nya, bukan pada fisiknya, sehingga kemudian kita menelantarkan, tidak memperhatikan orang-orang yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita selaku orang tua, selaku pembina, selaku santri dan santriwati kesabaran, dan ini yang paling penting sebagai penuntut ilmu, yang sangat melekat tidak bisa terpisahkan, yaitu kesabaran. Sehingga rugi dan gagallah orang-orang yang tidak bisa bersabar. Pembina yang tidak, guru yang tidak sabar melihat proses anak didiknya, dia berproses dalam belajar, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah sukses. Santri dan begitu pula santriwati yang tidak bisa bersabar dalam menuntut ilmu, maka dia juga tidak akan pernah sukses. Orang tua yang tidak bersabar melihat anak dan gurunya, guru dari anaknya ini berproses dalam mengajar, begitu pula belajar, maka dia juga tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Berhenti bercita-cita, berhenti punya harapan kalau kita tidak bisa memiliki kesabaran yang kuat. Mungkin sudah sangat panjang yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita di sini semua Allah berikan pertolongan dan kemudahannya. Kita menjadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kita saling mendoakan, kita saling mendukung dalam kebaikan, kemudian kita saling memperhatikan satu sama lain. Mudah-mudahan kita bertemu kemudian di akhirat bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya dunia ini hanyalah sementara. Sesukses apapun, setinggi apapun jabatan, semegah apapun, sebanyak apapun harta yang kita miliki, semuanya akan kita tinggalkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian melakukan kesyirikan.